Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Tamala dari kelas F. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai agroindustri di Indonesia. Sektor agroindustri menjadi salah satu sektor penting bagi keuangan negara. Selain Indonesia yang telah dikenal sebagai negara agraris, Indonesia sebenarnya juga mampu menghasilkan beragam produk hasil pertanian. Agroindustri di sini berperan strategis dalam pemenuhan kebutuhan pokok, perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan produksi dalam negeri, dan kegiatan perekonomian lainnya. Dalam dunia agroindustri, kita mengenal istilah hulu dan hilir. Industri hulu merupakan industri yang berfokus pada pengumpulan bahan mentah melalui proses budidaya. Pada umumnya, usaha ini berlokasi dekat dengan daerah penghasil bahan baku tersebut. Produk yang dihasilkan nantinya akan dipasarkan kepada perusahaan-perusahaan untuk diolah lebih lanjut. Sedangkan industri hilir melakukan kegiatan dengan mengolah bahan mentah tersebut menjadi barang jadi untuk dinikmati konsumen. Dalam penerapannya, kita perlu meningkatkan produktivitas pertanian melalui pemanfaatan barang-barang modal dan peningkatan sumber daya manusia. Salah satu potensi pengembangan agroindustri daerah saya adalah industri keripik tempe. Sentra industri ini berlokasi di Sanan, Kota Malang. Hampir seluruh penduduk di kampung ini bekerja sebagai penghasil tempe dan keripik tempe. Tempe sendiri dihasilkan melalui proses fermentasi bahan mentah kedelai yang diolah hingga menghasilkan produk dengan bernilai tambah lebih tinggi sesuai dengan konsep industri hulu dan hilir yang telah dijelaskan sebelumnya. Produksi keripik tempe di Kampung Sanan dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, produksi keripik tempe di Sanan sangat mementingkan kualitas produk dengan tidak digunakannya bahan pengawet apapun selama proses produksi. Kedelai yang digunakan untuk pembuatan tempe adalah kedelai yang berasal dari daerah setempat, kemudian dilakukan pemilihan untuk mendapatkan kedelai dengan kualitas yang lebih baik. Apabila hal tersebut dapat diimplementasikan dengan seksama, maka potensi timbulnya permasalahan terkait cita rasa produk dapat diminimalisir. Sebelum pandemi berlangsung, pemasaran keripik tempe terjadi sangat pesat. Keripik tempe menjadi ikonik oleh-oleh khas Kota Malang. Namun semenjak pandemi, industri ini juga masih mengembangkan usahanya hanya saja melalui pemesanan yang dilakukan secara online. Penjual mengkomersilkan produknya melalui platform media sosial. Selanjutnya, pembeli akan melakukan pemesanan dan produk dikirimkan sesuai dengan lokasi yang diminta. Meskipun mengalami penurunan penjualan selama pandemi, industri ini mampu mempertahankan eksistensinya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi usaha keripik tempe, antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat berasal dari kualitas bahan mentah, keberlanjutan usaha, kualitas sumber daya manusia, modal, serta sarana dan prasarana yang digunakan selama proses produksi. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan untuk menunjang peluang pasar yang lebih besar. Meskipun nantinya akan terjadi penyusutan, diharapkan produsen mampu mengatasi permasalahan ini seefektif mungkin agar tidak terjadi kerugian yang dapat menurunkan produktivitas usaha. Sedangkan faktor eksternal antara lain kondisi lingkungan, stakeholder, kenaikan harga sembako, kebijakan subsidi, serta produk yang serupa yang sehingga dapat menimbulkan daya saing. Produsen yang awas akan berani mengambil resiko demi keberlanjutan usahanya tanpa menurunkan kualitas produk dan melakukan proses produksi dengan efisien. Sekian dan terima kasih.